Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Rental Mobil Manajemen Proyek Informatika untuk memenuhi tugas mata kuliah MPI Manajemen Proyek Informatika. Baik, kita lanjutkan untuk penjelasannya, dan di sini saya akan mempresentasikan tahap pertama saya dan tahap kedua bagian program itu adalah Bang Zainul Arifin. Baik, kita mulai. Sebelumnya di sini latar belakang usaha rental mobil. Kenapa kita ambil usaha rental mobil ini menjadi pemilihan untuk pembukaan sebuah usaha, yang dimana kita akan membuka usaha atau kita di rumah, terus bisa kita dijalankan sebagai usaha pokok maupun usaha sampingan, dan kemudian kita kelola untuk mengatur bisnis rental mobil dengan baik. Kemudian usaha rental mobil kita tidak selalu mesti memiliki mobil yang banyak, dengan satu mobil pun usaha rental mobil bisa kita jalankan. Yang penting kita konsisten. Kemudian untuk analisis pada tahapan ini terhadap workflow sistem yang sedang berjalan, desain interface-nya. Pada tahapan ini kita mempelajari workflow manajemen desain pemrograman yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi. Ada dua jenis desain yang akan dibuat dalam aplikasi ini, yaitu desain pemrograman, terdiri dari desain database dan desain screen layout atau hasil. Kemudian selanjutnya pengembangan. Di sini kita mengembangkan sistem pengembangan, yaitu kegiatan yang dilakukan mentransfer dari hasil perancangan ke dalam coding bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, dan aplikasi interface adalah MySQL sebagai basis datanya. Kemudian untuk testing, kita melakukan pengujian terlebih dahulu untuk sistem yang kita buat. Kenapa? Karena kegiatan ini untuk mendukung pengoperasian sebuah sistem. Pemilihan sistem akan dilakukan oleh seorang administrator yang akan mengupdate data agar tetap up to date. Kemudian berorientasi objek. Kemudian pemrograman ini UML, terus use case diagram, pola perilaku sistem. Use case diagram terdiri dari use case-nya juga, aktor, landscape, sistem. Dan di sini contohnya misalkan analisis kebutuhan. Jadi gimana kita user ini kita mengajukan permintaan untuk menyewa mobil, kemudian mengecek persediaan mobil juga. Setelah itu karyawan menunjukkan mobil yang sesuai untuk menyetujui penawarannya penyewa gitu kan. Kemudian karyawan mencatat data menyewa, kemudian menyewa membawa pergi mobil selama jangka waktu yang disepakati. Terus kemudian untuk penyewa mengembalikan mobil dan membayar biaya sewa. Jika misalkan sewa itu jatuh tempo ataupun dia lebih dari jatuh tempo, mereka akan dikenakan denda. Terus kemudian untuk karyawan ini bertugas untuk mengecek ketersediaan mobil, kemudian menunjukkan mobil yang sesuai dengan permintaan penyewa juga, mencatat dan menyewa. Kemudian menyewa ini fungsinya buat apa? Mengajukan permintaan untuk menyewa mobil, menyetujui penawaran, terus membawa pergi mobil selama jangka waktu yang telah disepakati, mengembalikan mobil dan membayar biaya sewa, kemudian selesai. Oke, kemudian di sini desain interface-nya seperti halaman login, add mobil pinjam mobil, terus halaman pengembalian mobil, halaman add user about. Akan dijelaskan layout terakhir. Nah, di sini keunggulan yang digunakan metode kita menggunakan metode waterfall. Kenapa? Kita menggunakan rekrutmen, analisis, terus kemudian desainnya, implementasi, kemudian kita melakukan testing. Baik, sebelumnya kita akan memberikan contohan untuk use case-nya atau user login. Saya akan memberikan arahan.
kemudian kita aktifkan XAMPP-nya dan kita masuk di admin. Sebelum kita ke admin, sebelum kita buka, saya lakukan kemudian login, ditunggu sebentar. Implementasi datanya untuk dengan membuat basis data bernama rental mobil di bagian Bang Ali. Jadi saya hanya menjelaskan tentang booking rental mobilnya saja dulu. Akan mengaktifkan XAMPP-nya terlebih dahulu. Untuk Apache dan MySQL kita start. Kita tunggu pelanggan dulu. Pelanggannya ini kita akan membahas rental mobil. Gimana sih pelanggan ini biar bisa sewa mobil di rental mobil Jakarta ini? Caranya cukup mudah. Kita ada masukan atau sejenisnya yang bersangkutan dengan aplikasi ini bisa kirim pesan lewat kontak pelayanan kami ini. Oke, sekarang kita daftar untuk akun Anda. Masukkan namanya, misalkan Tuti. Sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita register. Registernya melalui email ya. Kita minta verifikasi token. Nah ini rental mobil, new. Silakan aktifasi akun Anda. Kita klik aktif. Ini sinyal yang kurang bagus. Ada yang login itu ada pemberitahuan dari email. Jadi ketahuan nanti siapa yang pakai atau siapa yang login. Misalkan ada yang akunnya kena hack atau gimana, kelihatan dari notifikasi emailnya. Itu fungsi untuk email ini sih sebenarnya, untuk memberitahu notifikasi. Notification untuk rental atau pelanggan yang sedang login. Oke, dari sini saya akan menerangkan di bagian edit profile dulu. Diganti, dirubah. Itu udah di foto. Kalau untuk nama pelanggan bisa. Nah, ini pilih foto, nick KTP, upload KTP, nomor SIM, dan upload SIM. Kenapa saya masukkan nomor KTP dan nomor SIM atau upload KTP dan upload SIM? Karena setiap pelanggan ini jika ingin menyewakan mobil, menyewa mobil kepada rental mobil Jakarta, harus ada KTP dan SIM. Tuh. Kalau yang belum ada ya belum bisa nyewa di sini. Oke. Nah, masuk KTP dan SIM. Oke, kita lengkapi dulu sebelum pasang. Foto profilnya apa? Foto profilnya ya profil apa aja lah. Foto profil ini aja nih. Dan nicknya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nah ini nanti kalau udah di production, validasi lagi dari admin jika KTP dan nomor SIM-nya itu tidak sesuai. Jadi untuk saat ini kita untuk demo ya kita random aja. Kita masukin upload KTP-nya lagi. Nih, coba kita sewa yang Alphard ini, Alphard Monster. Nah, ini detailnya seperti ini. Misalkan minibus, jadi Toyota. Misalkan kita mau lihat kategori, bisa kategorinya untuk Honda. Berarti kalau Honda ini kategori ini belum mempunyai produk rental, jadi dia belum ada rentalnya untuk saat ini. Misalnya Nissan, kalau Nissan ada nggak? Ada. Kita Avanza. Misalkan Toyota ada nggak? Ada. Nih atau Monster. Oke, kita lihat detail. Nah ini tahun kendaraannya berapa? Kita mau rental misalkan tanggal 16 besok ya. 16 Juli 2024 dan tanggal kembalinya ini tanggal apa ya? Tanggal 17, 2 hari berarti nyewanya. Dan berarti sewa berapa hari?
Berarti 2 dong, dari 16 ke 17. 16-nya pagi diambil, dan 17-nya itu kembalinya itu malam. Oke, pesan harga sewanya 1.500.000 dikali 2, 300. 3 juta. Sorry. Total yang harus dibayar itu 3 juta. Kalau untuk 2 hari untuk Alphard Monster ini. Riwayat bookingnya ini Tuti. Nama kendaraannya Alphard, dan tanggal 16. Tanggal kembalinya tanggal 17 malam. Harga per harinya ini 1.500.000 dikali 2 hari. 1.500.000 dikali 2, totalnya adalah 3 juta subtotal. Dan status pembayarannya ini masih belum bayar karena baru dipesan, dibayar. Sekarang kita klik tombol bayar ini. Dia menggunakan BCA dan Mandiri. Nah, kalau untuk BCA nomor rekeningnya ini dan nama nasabahnya ini. Nama Mandiri juga nomor rekeningnya ini, nama nasabahnya ini. Dan subtotalnya 3 juta. Jadi total yang dibayar ini kita harus sesuaiin, jadi juga sama 3 juta. Gak usah pakai titik ya. Nah, oke, 3 juta atas nama misalkan saya Tuti namanya. Nah, terus nama banknya ini BCA yang kita pakai untuk transfer, dan nomor rekeningnya ya asal aja. Nanti benar ya kalau udah itu. Dan ini upload bukti pembayaran. Jadi ketika kita bayar menggunakan transfer, kita harus upload bukti transfernya itu. Contoh ya, nih kita upload ini aja deh. Ya. Kita bayar. Sukses, bukti pembayaran berhasil diupload. Oke. Tadi masuk ke tab diproses. Di pesanan saya udah tidak ada. Karena sekarang langsung masuk ke tab diproses. Oke, si Tuti udah membayar sebesar 3 juta dengan bukti transfer ini. Oke, anggap aja ini bukti transfer ya. Dan ini statusnya juga masih pending. Berarti kalau status pending berarti admin rental yang punya rental ini akan mengkonfirmasi pembayarannya terlebih dahulu sebelum masuk ke pembayaran lunas. Oke, kita masuk lagi ke halaman admin. Oh, ini halaman admin, kita login menggunakan admin @gmail.com. Maksudnya 1 2 3 4 5 login. Mohon ditunggu ya. Nyalakan kembali. Setelah login, berhasil masuk ke menu admin. Oke. Nah, kita lihat dari transaksi, all transaksi. Dan si Tuti ini statusnya juga masih pending. Dan kita juga bisa melihat bukti pembayarannya dia benar atau tidak sudah dikirim pembayarannya. Anggap aja kita klik, sudah kelihatan pembayarannya, buktinya. Maka kita masuk ke edit action monitor, kita rubah jadi lunas. Oke, step edit. Jadi status ini lunas, sudah diverifikasi oleh admin dan pembayaran juga sudah masuk. Maka kita beri status pembayaran ini menjadi lunas.